manakah negara Indonesia boleh pergi dalam grup ni, sebab kalau kita tengok dulu apa pun kita haraplah pasukan serupa kita akan membawa nama ASEAN ke peringkat yang lebih tertinggi. Sama-sama kita nantikan next round World Cup qualifiers round ketiga pada 5 September ni. Aku tak sabar guys. Kewajiban memainkan seluruh pemain tim nasional yang ada di klub masing-masing, dan ditambah lagi juga kita harapkan adanya beberapa wasit asing yang akan memimpin pertandingan di pada bulanannya. Klub juga punya pemanasan, punya persiapan lebih baik, apalagi menuju liga yang memang hari ini berubah total gitu. Jadi perlu adaptasi. Secara perlahan mimpi dari penggemar sepak bola Indonesia mulai tercapai, baik dari melihat timnas Indonesia di ajang turnamen sepak bola dunia, dan untuk bisa melihat pemain timnas Indonesia bisa mentas di Liga Premier Inggris mulai bisa terwujud ya. Lalu yang sedang dibangun PSSI saat ini adalah bersama Erick Thohir dengan merombak total dari turnamen Liga 1 yang mana untuk 3 tahun ke depannya ya. Ini merupakan transformasi persepak bolaan Indonesia yang semakin cerah di masa saat ini. Jika melihat transformasi timnas Indonesia senior di kancah Piala Dunia 2026 zona Asia, gebrakan terus dilakukan PSSI dan pelatih kepala dalam memanggil para pemain keturunan yang berbakat di luar negeri sana. Kemudian untuk level junior di sini timnas Indonesia melalui Ahmad Zaki Iskandar selaku dari manajer timnas Indonesia U17 dan timnas U20 mengatakan bahwa PSSI akan menaturalisasi 3 pemain diaspora lagi setelah Jan Reven ya. Usaha ini tentunya diproyeksikan untuk Garuda Muda di AFF U19 yang sebentar lagi akan digelar, serta untuk ajang Piala Asia mendatang ya. Pada Toulon Cup di Prancis kemarin, sejumlah pemain diaspora ikut serta dalam ajang tersebut sebagai proses seleksi dari timnas Indonesia, dan kini sudah diketahui ada 3 nama yang sudah lolos seleksi yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI, yaitu tim Gepen dan Maurizmo Hinoki dan Dion Mark. Selain itu, kabar terbaru pemain abroad dari diaspora adalah Oxford United mengencar 3 pemain timnas Indonesia yang sedang meniti karir di Eropa. Kita sebut saja dari ketiganya adalah Elkan Bagot, Nathan Joaon, dan Marcelino Ferdinand yang dirumorkan tengah merapat ke Oxford United ya. Namun langkah untuk merekrut 3 pemain timnas Indonesia ke Oxford United di sini ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan ya, sahabat-sahabat Garuda. Pasalnya mereka di Liga Inggris ini terbentur dengan peraturan ketat dan juga regulasi yang berlaku di Liga Inggris. Liga Inggris umumnya hanya menerima pemain asing yang negaranya berada di peringkat 50 besar FIFA saja. Namun ada pengecualian untuk pemain-pemain dari negara yang tidak ada di ranking 50 besar FIFA, yaitu dengan para pemain tersebut nantinya akan dinilai dengan sistem governing body endorsement atau GBE yang akan melihat bakat dari pemain lewat sebuah aplikasi ya. Cara ini sebelumnya sudah pernah dilakukan saat Leicester City mendatangkan penyerang asal Thailand yaitu yakni Supanat Mointa. Jadi hal ini tentunya akan gebrakan dari 3 tahun mendatang bersama Sintayong di bawah komando Pak Erick Thohir. 3 tahun mendatang tentunya ini PSSI akan punya target ke 100 besar. Kenapa? Karena jika pemain-pemain kita, pemain-pemain timnas Indonesia untuk bisa tampil di ajang liga ternama di dunia seperti Liga Inggris, kemudian Liga Spanyol yang akan mentas di sana, maka timnas Indonesia harus punya mendapatkan ranking 50 ke atas ya, yaitu mulai dari 1 sampai 50. Jadi ataupun dari pemain-pemain individu dari pemain timnas kita mempunyai kekuatan yang skill yang sangat mumpuni agar bisa menjadi pilihan-pilihan utama melalui pemilihan dari aplikasi
kualifikasi yang dengan secara sistem GPA tersebut ya. Jadi sahabat-sahabat Garuda, kita dukung dan memberikan suara-suara kita kepada timnas Indonesia, di mana usaha saat ini bersama Pak Erick Thohir dan juga Sintayong sedang melakukan gebrakan dengan transformasi yang luar biasa ya. Dengan kekuatan baru yang ada di timnas Indonesia sebagai perwakilan dari Asia Tenggara, tentunya bukan hanya Indonesia saja yang memikirkan dari beberapa negara yang ada di pot C, di grup C, A, B, dan C. Khususnya di grup C ini adalah bagaimana kekuatan baru untuk timnas Indonesia. Tetapi mereka selalu memikirkan dengan kekuatan yang dibangun oleh Sintayong dan Pak Erick Thohir ya. Kenapa? Karena timnas Indonesia sudah luar biasa ya. Sejauh ini sebagai negara yang baru muncul dengan memberikan gebrakan, hanya memberikan beberapa target dari Pak Erick Thohir, sudah bisa melampaui ya. Oke sahabat Garuda, kita simak bersama beberapa cuplikan ini. Jangan lupa kalian beri tanggapan kalian di kolom komentar, dan jangan lupa di like video ini dan di share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia ya. Dan jangan lupa di subscribe channel ini dan juga nyalakan notifikasi agar kalian kalau ada informasi update dari channel ini agar kalian itu tidak ketinggalan dari sedikit pun ya. Oke, bersama saya, salam olahraga. Selamat malam semua. Baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden bersama Pak Ara, di mana kami menyampaikan bahwa banyak sekali harapan bahwa di jeda musim kompetisi ini ada pertandingan-pertandingan yang bisa juga membuat klub-klub ini lebih siap lagi untuk pertandingan Liga 1, yang dimana Liga 1 ini banyak juga perubahan yang terjadi di Liga 1, di mana sistem VAR akan berjalan penuh. Lalu juga di Liga 1 juga ada 8 pemain asing, yang 6 di lapangan, yang 2 itu menjadi cadangan, ditambah lagi kewajiban memainkan seluruh pemain tim nasional yang ada di klub masing-masing. Dan ditambah lagi juga kita harapkan adanya beberapa wasit asing yang akan memimpin pertandingan pada bulanannya. Dan tentu banyak klub ya kemarin bicara kepada Liga dan kami PSSI mengharapkan ada turnamen sebelum musim kompetisi. Tetapi tentu kan karena waktunya sempit, makanya kemarin dari Liga memilih beberapa klub yang akan ikut dalam kompetisi ini. Dan tentu Pak Ara tadi langsung menyampaikan ke Bapak Presiden bahwa kita akan menggulirkan tentu yang namanya Piala Presiden, yang memang sebelum-sebelumnya sudah berjalan dengan baik gitu. Dan insya Allah pembukaan itu nanti tanggal 19 di Jawa Barat, di Bandung. Bapak Presiden akan hadir, dan mudah-mudahan ini juga memperbaiki daripada animo daripada masyarakat yang hari ini juga menunggu-nunggu ada perbaikan yang ada di Liga. Tentu kita trial secara penuh di turnamen Piala Presiden ini. Pak Ara mungkin bisa tambahkan sebagai Ketua Panitia. Ya, terima kasih Pak Ketua Umum. Tadi kita diterima dan memang Bapak Presiden arahannya jelas bagaimana sepak bola PSSI di bawah pimpinan Pak Erick sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kedua juga transparansi yang dilakukan, dan juga begitu banyak event-event seperti Asian Games yang sudah dilakukan, dan juga Piala Dunia yang sudah dilakukan oleh Indonesia yang sebelumnya belum pernah dilakukan di Indonesia. Dan itu adalah prestasi yang sangat membanggakan, dan bagaimana Piala Presiden ini juga jadi role model dalam transparansi. Nanti tidak ada uang dari BUMN, APBN maupun juga dari APBD, tetapi kita semuanya dari sponsor dari swasta murni, karena kita membangun industri olahraga. Kemudian juga nanti diaudit, selama ini diaudit oleh PwC yang memang sangat kredibel, kelasnya internasional, sehingga Indonesia akan makin dipercaya oleh dunia dalam bidang olahraga. Kemudian juga tidak ada pengaturan skor, kemudian juga sportivitas, dan juga tadi sesuai arahan Pak Presiden yang disampaikan Pak Erick bahwa keamanan nanti TNI dan Polri, Bapak Panglima TNI dan Pak Kapolri juga akan dikomunikasikan oleh Bapak Presiden dan Pak Erick dan kami untuk mohon dukungannya untuk keamanan, supaya ini menjadi suatu acara olahraga yang bisa jadi contoh yang baik dan benar
bagi sepak bola Indonesia ke depan. Terima kasih Pak Erik. Cukup ya? Pak, Bukan. Ini Piala Pramusim yang memang sebenarnya sudah bergulir beberapa kali. Cuman kemarin memang kan ini baru pertama kali jadwal Liga juga kita atur 3 tahun ke depan. Nah memang di jeda-jeda ini kita coba isi dengan beberapa event lah. Supaya memang klub juga punya pemanasan, punya persiapan lebih baik. Apalagi menuju Liga yang memang hari ini berubah total gitu. Jadi perlu adaptasi. Pak, berarti ini resmi PSSI yang menggelar. Terus yang kedua, jumlah klubnya berapa dan itu sistem? Nanti dari Liga akan press conference besok, ya detail kotanya di mana, jadwalnya seperti apa, supaya biar nanti panitia yang lebih menjelaskan spesifik yang tentu diinginkan oleh teman-teman media gitu. Juara 1 aja sebut. Ya, ini Pak Ara mengumpulkan dana besar. Ini akan hadiahnya 5 miliar juara satunya. Wow, itu. Berkat kepercayaan kepada Pak Erik. Enggak lah, ini kepercayaan itu sama-sama lah. Dari sponsornya nggak susah. Kalau dipercaya dan transparan, sponsor juga datang kok dengan itu ya. Kita sudah sampai ke sini berkat arahan Pak Jokowi ya dan juga pada Pak Erik. Jadi ya dukungan dari swasta luar biasa. Terima kasih. Bertandinglah dengan penuh semangat. Rakyat menginginkan bendera merah putih dikibarkan di arena Olimpiade. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan di arena Olimpiade. Dan saudara-saudara pulang membawa medali. Sekali lagi, selamat bertanding, harumkan nama Indonesia di mata dunia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini secara resmi saya berangkatkan tim Indonesia menuju Olympic Games ke-33 Paris tahun 2024. Harapannya untuk pribadi ya pastinya bisa mendapatkan medali untuk Indonesia, dan saya harap juga di Olimpiade kali ini tim Indonesia bisa meraih medali jauh lebih banyak lagi dari Olimpiade. Harapannya semoga kami seluruh cabang olahraga di Indonesia, atlet Indonesia yang akan menuju Olimpiade Paris 2024 bisa menampilkan yang terbaik, bisa mengibarkan bendera merah putih di Olimpiade Paris 2024. Mohon doa dan dukungannya untuk masyarakat Indonesia untuk mendoakan kami bisa menampilkan yang terbaik di Olimpiade Paris 2024. Ya, jelas itu menjadi motivasi karena akhirnya nomor panjat tebing khususnya di nomor speed dipertandingkan secara khusus dengan nomor sendiri yang pastinya juga negara-negara lain mempersiapkan atlet terbaiknya, dan Indonesia bisa mewakilkan 4 putra-putri terbaiknya, 2 putra 2 putri, dan yang pasti itu adalah sesuatu yang luar biasa dan memang itu harus menjadi motivasi buat kita agar bisa berprestasi dan menunjukkan bahwa panjat tebing Indonesia itu tidak kalah dengan negara lain. Kalau Nurul kita ini kan Olimpiade kedua, yang karena kan diangkat bus ini kan Nurul ini lolosnya ya minimal cukup berat karena kan kelas berat baru kali ini lolos lagi. Jadi ya lebih baik dari Olimpiade sebelumnya sih kalau Nurul pribadi sih. Di Korea Selatan tanggapan Pak Erik seperti apa? Positif dong, bagus. Berarti kan apa yang sudah Coach Sintayong itu menjadi apresiasi tidak hanya di negaranya tapi di kita juga. Memang saya rasa beliau pernah menjadi pelatih timnas, pernah buat keberangkatan waktu itu, dan tentu sekarang bersama-sama kita sampai 2027 ya kita sekarang dorong lagi persiapan lebih baik untuk persiapan Piala Dunia kualifikasi ketiga yang akan nanti bermain melawan tim-tim besar seperti Jepang, Australia, Bahrain, Cina, Saudi ya kembali dan kasih kendor kita mungkin. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Belum, kan coachnya baru balik nanti. Beliau habis recovery dari operasi, mungkin 1-2 minggu lagi kembali baru kita persiapkan nanti. Sekarang, okay, so di mana rancangan ini kita akan beri trivia dan juga sedikit tentang isu-isu semasa lah. Okay, so pada minggu ni, macam semalam lah korang tahu ada berlangsungnya majlis AFC ya. AFC undi kelayakan Piala Dunia yang berlangsung di Kuala Lumpur semalam. Keputusan dah ada, kita dah ada 3 grup yang akan melayakkan diri untuk ke next round World Cup qualifier. So, jom aku baca untuk korang. Okay. Kita ada grup A, iaitu daripada Iran, Qatar, Uzbekistan, UAE, Kyrgyzstan dan juga Korea Utara. Grup B, Korea Selatan, Iraq,
Jordan, Oman, Palestin dan Kuwait. Okey, dan ni yang dinantikanlah kumpulan C grup C. Orang cakap grup maut jugalah. Okey, di mana wakil tunggal kita daripada Asia Tenggara iaitu Indonesia berada dalam grup C. Okey, so Indonesia berada dalam grup C dengan Jepun, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Okey, jadi sekarang aku bacakan pula lah ranking negara untuk yang berada dalam kumpulan C. Okey, kita ada Jepun ranking 17, Australia 23, Arab Saudi 56, Bahrain 81, China 88 dan Indonesia 134. Okey, itu satu anak tangga lah lebih daripada Malaysia. Malaysia sekarang 135. Okey, kalau korang nak tahu juga, okey, sebenarnya Indonesia pernah ke World Cup tapi pada tahun 1938 dan dengan menggunakan nama Hindia Belanda. Okey, so pada masa tu Indonesia belum lagi capai kemerdekaan lah. Okey, sebelum pada tahun 1945. Ini menjadikan Hindia Belanda negara pertama yang melayakkan diri dan beraksi di World Cup pada masa itu. Tapi bagaimanapun Hindia Belanda tewas dengan Hungary. Jadi dua pasukan teratas dalam kumpulan, setiap kumpulan akan layak secara automatik ke Piala Dunia 2026 dan juga tempat ketiga dan tempat keempat juga akan mara ke pusingan seterusnya, iaitu pusingan yang keempat. Jadi yang tempat ketiga dan keempat masih berpeluang lah untuk next playoff. Kali terakhir negara ASEAN yang berjaya melayakkan diri sampai ke round ketiga World Cup Qualifiers adalah negara Vietnam pada tahun 2021 untuk World Cup Qualifiers round ketiga. Vietnam menang 1, seri 1 dan juga kalah 8 kali dan menang pun dengan China dengan keputusan 3-1. Sejauh manakah negara Indonesia boleh pergi dalam grup ni, sebab kalau kita tengok dulu Vietnam pun sama, lebih kurang sama grup dengan Jepun, Australia, Arab Saudi dan juga China. Okay, cuma bezanya time Vietnam dulu dengan Oman lah, dan sekarang kalau dengan Indonesia dengan negara Bahrain. Kalau ikut prestasi sekarang, kita boleh cakap lah Indonesia antara yang top dekat Asia Tenggara. Adakah nasib mereka akan sama seperti Vietnam atau mereka boleh pergi lebih jauh, sebab ini juga merupakan kali pertama Indonesia melayakkan diri nanti ke round ketiga sama seperti Vietnam pada tahun 2021 sebelum ni. Tapi sayangnya Malaysia juga tak dapat ke pusingan yang seterusnya. Kalau tak, sudah pasti kita tak ada satu wakil tunggal daripada Asia Tenggara. Mungkin ada dua, sebab kalau Malaysia layakkan diri. Walau apa pun, kita haraplah pasukan serupa kita akan membawa nama ASEAN ke peringkat yang lebih tertinggi. Sama-sama kita nantikan next round World Cup Qualifiers round ketiga pada 5 September ni. Aku tak sabar guys. Kan rame banget nih. Rame gitu. Rame lagi gitu kan. Nah, selama seleksi U16, U19, terutama nih yang apalagi U19 mau Piala AFF nih. Kalau sekarang tuh prosesnya gimana sih Bang? Apa memang belakangan nih U16 nih ada yang kemarin kalau nggak salah ada anaknya Darius, terus ada beberapa juga anak Exco gitu kan. Nah ini mereka memang diberi kesempatan karena kualitas atau seperti apa nih Bang? Oke. Kalau kita bicara U16 ini hampir sedikit sekali parameter untuk melakukan seleksinya karena turnamennya sedikit ya. Kemudian kita tergantung kepada aktivitas dan kegiatan dari SSB-nya masing-masing. Maka dari itu seleksinya memang kita masih boleh saya katakan tidak seluruh Indonesia kita bisa lihat kemampuan anak-anak U16. Tapi kalau U20 atau U19 rata-rata biasanya mereka sudah berasal dari akademi sepak bola ataupun klub-klub yang sudah ada di Indonesia. Dan ada turnamen atau kejuaraan yang relatif lebih banyak untuk kita melakukan seleksi. Nah, kegiatan melakukan seleksi ini kita buka seluas-luasnya bagi seluruh potensi atlet ataupun pemain-pemain bola Indonesia yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar. Maka dari itu kemarin ya mungkin ada anak-anaknya selebriti, anak-anaknya petinggi, pejabat, semua kita berikan kesempatan untuk melakukan seleksi. Tapi pada akhirnya yang menentukan lolos atau tidaknya mereka menjadi tim nasional adalah tim seleksinya sendiri. Dan percayalah, tim seleksi sekarang ini jauh lebih lebih punya integritas lah, punya parameter yang sudah di-set
sudah dirancang oleh Sinteyong untuk melakukan berbagai macam proses filtrasi kepada para pemain yang ikut seleksi tadi. Pasti baik dari tim manajerial maupun dari tim kepelatihan. Jadi kalau untuk teknis kepelatihan apa semua itu sebetulnya basicnya dari yang Sinteyong sudah desain beberapa waktu yang lalu ketika Sinteyong itu pegang dari tim U17 sampai ke timnas senior. Dan itu sekarang masih menjadi pondasi baku bagi tim pelatihan kita. Kemudian apakah dari tim manajerial juga sama. Kami selalu berkomunikasi terutama juga dengan Direktur Teknik dan juga Exco PSSI untuk pembinaan usia dini. Nah ini semua dalam rangka tadi pembinaan berjenjang yang kita siapkan nanti untuk timnas senior. Toh aset-asetnya sama. Aset-asetnya adalah anak-anak yang bermain maupun yang tidak bermain di dalam timnas U16, 17 ataupun U19, U20. Apakah ada lagi aset di luar sana? Pasti ada. Pasti ada dan itu akan nanti terseleksi dengan secara natural karena dikembalikan kepada individunya masing-masing. Apakah mereka mau berkembang atau mereka hanya cukup puas dengan posisi mereka sekarang. Jadi kita juga harapkan kepada atlet-atlet kita ini kalau punya kesempatan bermain di luar, ambil kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena ilmu yang kita dapatkan di luar walaupun menjadi cadangan itu pasti berbeda dengan apa yang ada di Indonesia. Tidak merendahkan apa yang terjadi di Indonesia, tidak, tapi paling tidak mereka punya wawasan lain terhadap liga di Asia, liga di Eropa, atau bahkan di liga di Amerika Latin, di benua yang lain. Nah, wawasan ini sangat dibutuhkan untuk pemain-pemain kita di masa yang akan datang. Yang dipromosin langsung ke senior. Nah ini selalu ada komunikasi seperti itu, Bang? Ada gitu. Beberapa yang memang sudah kita, ataupun yang dari senior udah U19, yang ini udah masukin ke U23, sudah. Artinya kan ada pos lagi yang nanti akan kita seleksi untuk mengisi itu. Ya. Oke, itu lebih bagus lagi. Makanya sekarang tim seniornya Sinteyong itu stoknya sangat banyak sekali karena U23 yang kemarin kita punya itu sudah beberapa pemain itu udah siap masuk ke timnas senior. Jadi bridgingnya udah ada ya, Bang ya? Bridgingnya udah ada dan sekarang ini lebih tatanannya itu lebih konkret.